Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas dapat memimpin berdoa terlebih dahulu. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Mawar, apakah hadir? Melati, apakah hadir? Kamboja, apakah hadir? Oke, selanjutnya Ibu akan bertanya kepada kalian, bagaimana sih kebiasaan makan kalian? Apakah kalian sudah menerapkan prinsip 4 sehat 5 sempurna? Dan apakah kalian tahu bagaimana yang terjadi pada makanan setelah kalian makan? Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan yang ada di mulut dan yang ada di lambung. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sistem pencernaan di mulut. Sistem pencernaan di mulut merupakan tahap awal yang ada dalam proses pencernaan di dalam tubuh. Melalui proses mekanis dan kimiawi di dalam mulut, makanan dipersiapkan untuk masuk ke dalam melalui saluran pencernaan untuk dicerna dan diserap nutrisinya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan organ-organ yang ada di dalam pencernaan di mulut. Selanjutnya dapat kalian lihat di layar organ-organ yang ada di sistem pencernaan di mulut. Yang pertama yaitu ada bibir. Bibir membantu dalam menahan makanan dan minuman serta mencegah benda asing masuk ke dalam mulut secara tidak disengaja. Selanjutnya ada gigi seri. Gigi seri membantu memulai proses pengunyahan dengan menggigit dan menghancurkan makanan secara intial sebelum makanan dikirim ke gigi-gigi belakang untuk mengunyah lebih lanjut. Selanjutnya ada gigi geraham. Gigi geraham berfungsi sebagai alat utama untuk mengunyah makanan. Mereka memiliki permukaan yang lebih luas dan kuat yang memungkinkan mereka untuk menghancurkan makanan, menggiling makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu lidah. Lidah memainkan peran yang penting dalam proses awal pencernaan di mulut. Dengan membantu dalam penghancuran makanan, pencampuran dengan air liur, dan menyampaikan makanan ke kerongkongan untuk dilanjutkan ke saluran pencernaan yang lebih aman. Selanjutnya yaitu anak lidah. Anak lidah memainkan peran yang penting dalam proses pencernaan di dalam mulut dengan membantu dalam pengenalan rasa, pencernaan karbohidrat, pembentukan bolus makanan, serta perlindungan dan pelumasan lidah selama proses pencernaan. Selanjutnya yaitu langit-langit. Langit-langit memainkan peran penting dalam proses pencernaan di mulut dengan mendukung pengunyahan, penyampaian makanan ke kerongkongan, pembentukan suara, perlindungan saluran pernapasan, dan pengaturan aliran udara. Di dalam gambar tersebut terdapat organ amandel, tetapi amandel tidak secara langsung terlibat dalam proses pencernaan di mulut. Peran mereka dalam sistem kekebalan tubuh sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas tentang sistem pencernaan yang ada di dalam lambung. Sistem pencernaan di dalam lambung merupakan tahap penting dalam proses pencernaan makanan di dalam tubuh manusia. Lambung memainkan peran kunci dalam pemecahan makanan, pencernaan protein, pengaturan pH, dan persiapan nutrisi untuk diserap oleh tubuh. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang organ-organ yang ada di lambung. Dapat dilihat di layar ya anak-anak tentang organ-organ yang ada di lambung. Yang pertama yaitu ada fundus. Fundus berbentuk seperti kubah, letaknya di atas badan lambung. Yang kedua ada otot stymper untuk mencegah makanan dari lambung kembali ke kerongkongan. Yang ketiga yaitu ada kardia. Bagian ini lambung yang berhubungan dengan esofagus.
Selanjutnya yaitu ada otot stingfur bawah. Untuk mencegah makanan dari lambung sembarangan masuk ke usus halus. Selanjutnya yaitu pylorus, terowongan yang menghubungkan lambung dengan usus halus. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan waktu untuk kalian membentuk kelompok yang terdiri dari setiap kelompok 4 orang. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu mendiskusikan bagaimana proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi yang ada di dalam mulut dan lambung. Untuk pengerjaannya yaitu 30 menit dari sekarang. Oke, sekarang apakah kalian sudah selesai mendiskusikannya? Kalau sudah, kalian dapat dipresentasikan hasil diskusi kalian setiap kelompok dalam waktu 20 menit setiap presentasi. Selanjutnya Ibu akan menambahkan sedikit dari hasil diskusi kalian, yaitu yang pertama ada pencernaan mekanis dan kimiawi di mulut. Yang pertama, pencernaan mekanis. Pencernaan mekanis di mulut dilakukan oleh gigi. Gigi memotong, mengoyak, dan menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Selanjutnya ada lidah. Lidah membantu mengaduk makanan di dalam mulut, mencampurnya dengan air liur dan membentuk bulus. Bulus merupakan gumpalan makanan yang sudah tercampur air liur yang siap ditelan. Selanjutnya ada pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi di mulut dilakukan oleh enzim amilase yang terdapat dalam air liur tersebut. Amilase tersebut mulai memecah molekul-molekul karbohidrat kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana seperti maltosa dan glukosa. Selain itu, ada amilase. Air liur juga mengandung mukus yang membantu melumasi makanan, membuatnya lebih mudah ditelan. Kedua proses ini merupakan langkah awal yang penting dalam sistem pencernaan, mempersiapkan makanan untuk pencernaan lebih lanjut di dalam lambung. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas tentang pencernaan mekanis dan kimiawi yang ada di lambung. Yang pertama yaitu ada sekresi asam lambung. Lambung menghasilkan asam klorida atau HCl yang menciptakan lingkungan sangat asam dengan pH sekitar 1,5 hingga 3,5. Asam ini membantu memecahkan ikatan kimia dalam makanan dan membunuh patogen yang masuk bersama makanan. Selanjutnya ada enzim pepsin. Pepsin adalah enzim utama dalam lambung yang menghasilkan dalam bentuk tidak aktif, yaitu pepsinogen. Yang kedua yaitu pepsin memecah protein menjadi peptida yang lebih kecil. Yang ketiga yaitu ada lendir atau mucus. Dinding lambung dilapisi oleh lendir yang melindungi sel-sel lambung dari kerusakan oleh asam lambung dan enzim pepsin. Yang keempat yaitu ada fungsi gastrin. Gastrin adalah hormon yang merangsang sel-sel parietal di lambung untuk menghasilkan lebih banyak asam klorida dan sel-sel CF untuk memproduksi pepsinogen. Gastrin juga meningkatkan motilitas lambung, membantu mencampurkan makanan dengan asam dan enzim. Yang kelima yaitu ada pencernaan lemak. Lemak sebagai terhidrolisis oleh enzim lipase yang terdapat dalam cairan lambung. Meskipun sebagian besar pencernaan lemak tersebut terjadi pada usus halus. Yang keenam yaitu ada chyme. Makanan yang telah dicampur dengan asam dan enzim dalam lambung diubah menjadi cairan semi-semi yang disebut dengan chyme. Chyme kemudian secara bertahap dilepaskan ke dalam usus halus untuk pencernaan dan penyerapan lebih lanjut. Proses ini memastikan bahwa makanan dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil yang dapat diserap oleh tubuh di bagian selanjutnya dari saluran pencernaan. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan memberikan tugas rumah, yaitu kalian mendeskripsikan secara singkat
tentang peranan enzim dalam proses pencernaan. Tugas rumah ini dapat kalian tulis di dalam buku dan dikumpulkan untuk minggu depan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mohon untuk ketua kelas dapat memimpin untuk berdoa. Sekarang Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan.